Halo, perkenalkan, nama saya Yosian Sampai Alo. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen dengan NIRIM 30 20 20 776. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktis di tahun 2024 yang sekaligus menjadi tugas akhir dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, teman-teman, sebagai mahasiswa yang sering kita katakan bahwa kita memiliki intelektual itu harus mampu mengetahui bagaimana itu melakukan kampanye yang benar. Kadang-kadang kampanye itu dilakukan sebagai sesuatu hal yang kotor atau dijadikan sebagai bahan untuk money politik. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan alur bagaimana itu melakukan kampanye praktis di tahun 2024. Nah, alasan saya memilih tahun 2024 itu adalah bahwa di tahun itu akan terjadi yang namanya pesta demokrasi besar di Indonesia. Pesta demokrasi rakyat besar-besaran, yaitu pemilihan yang dimulai dari pusat hingga bahkan ke daerah-daerah. Jadi pemilihannya itu serentak. Sehingga di sini saya tertarik untuk melihat bagaimana itu melakukan kampanye. Nah, di sini itu kampanye praktis di tahun 2024. Nah, teman-teman, kampanye ini merupakan salah satu bagian dari berpolitik. Seseorang mengajukan diri di dalam berpolitik itu karena dia ingin terlibat di dalam kehidupan berpolitik. Nah, teori politik itu yaitu bersifat generalisasi atau abstrak dan sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar. Kadang-kadang kita menganggap politik itu kotor, tetapi jika politik itu digunakan dengan baik, maka mampu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar. Nah, kekuasaan itu juga kuat erat kaitannya dengan politik, sehingga muncul konsep kekuasaan di dalam berpolitik, yaitu cara atau perilaku seseorang di dalam mempengaruhi orang lain. Itu adalah konsep kekuasaan di dalam berpolitik. Nah, menurut Robson, politik itu adalah cara suatu orang untuk mencari dan mempertahankan jabatan. Jadi, di dalam berpolitik itu, kita mencari yang namanya jabatan dan kekuasaan. Itu menurut Robson. Sehingga di sini saya katakan bahwa berpolitik itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya jabatan dan kekuasaan. Sehingga kadang-kadang politik itu diibaratkan sebagai jabatan dan kekuasaan. Nah, di sini itu salah satu hal yang perlu kita lihat bahwa di dalam berpolitik itu kita selalu memandangnya sebagai sesuatu hal yang kotor. Tetapi nyatanya teman-teman, jika kita melakukan politik dengan benar itu, politik itu tidak kotor. Tetapi oknum yang terlibat di dalam politiklah yang kadang-kadang menggunakan politik itu sebagai bahan yang kotor dan bahkan melecehkan politik itu dan bahkan mengotori politik itu. Nah, teman-teman, kampanye praktis di tahun 2024 itu penting untuk kita ketahui secara khusus kepada kita anak-anak muda. Nah, alur yang pertama yang perlu kita ketahui di dalam kampanye praktis di tahun 2024 yaitu menetapkan calon pilihan kita. Nah, teman-teman, di dalam berpolitik itu kadang-kadang kita itu ikut-ikutan saja di dalam memilih. Teman kita memilih ini, kita terlibat. Dan bahkan yang lebih buruknya itu, yang datang memberikan kita istilah serangan fajar itu yang kita pilih. Sehingga di sini saya mencoba memberikan kepada kita bahwa kampanye praktis yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menetapkan calon pilihan kita. Kita yang menentukan pilihan kita yang memilih pilihan kita, dan itulah yang akan memimpin kita ke depan. Jadi pertama kita harus menetapkan pilihan kita. Yang kedua itu menentukan sasaran kampanye kita. Nah, setelah kita memilih calon yang akan kita pilih, selanjutnya kita akan menentukan sasaran kampanye kita. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jika kita melakukan kampanye itu kepada anak muda, maka pilihlah yang dari umur 17 tahun hingga ke mahasiswa. Jadi dari kisaran SMA hingga ke mahasiswa. Itu salah satu sasaran yang bisa kita pilih. Atau kita bisa memilih ke pelosok-pelosok itu, kita mengambil lansia yang ada di sana kah?
atau bahkan orang yang sudah berkeluarga di sana, itu yang kita pilih. Jadi kita harus bijak dalam menentukan sasaran kampanye kita. Jangan melakukan kampanye dengan sembarangan. Nah, yang ketiga itu kita harus memilih jenis kampanye kita. Ini masih bagian dari menentukan sasaran kampanye kita. Setelah kita menentukan sasaran kampanye kita, kita harus memilih jenis kampanye kita. Bagaimana jenis kampanye kita? Apakah itu dilakukan secara online, media sosial, atau kita membuat sebuah flyer, kita pajang di billboard, atau kita buatkan spanduk yang besar, kita pajang di pinggir jalan. Itu adalah salah satu jenis kampanye yang perlu kita lakukan. Tidak perlu kita mengunjungi ke rumah-rumah untuk melakukan kampanye. Salah satu hal yang utama kita perlu lakukan dalam melakukan kampanye praktis, yaitu kita memasang spanduk di pinggir jalan, tetapi dengan keadaan yang sopan dan tidak menjatuhkan calon yang lain. Kemudian kita menetapkan anggaran. Itu yang keempat, kita tetapkan anggaran. Di sini kadang-kadang salah, teman-teman. Orang yang melakukan kampanye itu mengeluarkan anggaran untuk melakukan serangan fajar. Tetapi di dalam kampanye praktis, kita melakukan kampanye itu hanya mengeluarkan anggaran dari apa yang telah kita tentukan di jenis kampanye kita. Apakah itu media sosial, atau melalui billboard, atau melalui flyer. Nah, berapa kebutuhan yang kita gunakan. Itu adalah kampanye praktis, teman-teman. Yang kedua itu, yang berikutnya itu yaitu tambahkan ekstensi iklan dan membuat grup iklan. Ini penting, teman-teman. Di dalam melakukan kampanye itu kita harus memiliki yang namanya ekstensi ke iklan. Jadi kita tidak melakukannya secara sendiri. Kita harus mendapatkan sponsor atau orang lain yang kita samakan di dalam bekerja sama melakukan kampanye. Jangan melakukan kampanye dengan sendirinya. Sehingga kita harus membuat yang namanya grup iklan atau grup kampanye. Kampanye ini hampir sama dengan melakukan iklan. Kampanye ini kita melakukan iklan, kita mempromosikan calon kepada orang lain. Sehingga kita penting memiliki yang namanya grup iklan atau sponsor yang akan kita samakan di dalam bekerja sama di dalam melakukan kampanye. Berikutnya yaitu kita harus pilih penargetan. Setelah di awal tadi itu kita menentukan sasaran kampanye kita melakukan penargetan. Ini sangat penting, teman-teman. Di dalam melakukan penargetan ini kita harus melihat seberapa sempit atau seberapa luas audiens kita atau audiens iklan kita di dalam melakukan kampanye. Itu melakukan target. Apakah kita melakukan kampanye itu di dalam lingkungan yang sempit atau melakukan kampanye itu di dalam lingkungan yang luas? Jangan sampai jenis kampanye kita itu kita lakukan di lingkungan yang sempit, tetapi cocoknya di lingkungan yang luas. Makanya kita harus pintar-pintar dalam tentukan sasaran kampanye kita, kemudian kita tentukan penargetan kampanye kita, apakah itu sempit ataupun luas. Nah, yang terakhir itu kita harus menyiapkan yang namanya konversi. Konversi ini adalah melacak tindakan yang telah kita lakukan atau mengumpan kembali apa yang telah kita lakukan atau mengimpor apa yang telah kita lakukan. Ini penting dalam melakukan kampanye praktis. Kita harus menimbang kembali, melihat kembali, meng-cross-check kembali apa yang telah kita lakukan. Kalau itu bagus, lanjutkan. Dan kalau tidak, kampanye praktis kita itu perlu kita ubah sedikit atau perlu kita poles kembali, sehingga alurnya bisa kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kita melakukan kampanye itu dengan cara yang manipolitik. Itu tidak baik, teman-teman. Sehingga kampanye praktis di tahun 2024 itu sangat penting. Sehingga teman-teman, di tahun 2024, mari bersama-sama kita menjadi pemilih yang jujur, adil, dan pilihlah sesuai hati nurani kita. Jangan sampai kita memilih karena ada uang serangan fajar, atau karena kita mengikut-ngikut saja. Tetapi mari kita aktif di dalam kehidupan berpolitik di tahun 2024. Jangan hanya sebagai calon pemilih, tetapi tentukan pilihan teman-teman dan kampanyekan
calon pemilih teman-teman dan berikan alasan yang tepat. Sekian dan terima kasih. Tugas akhir saya. Sampai jumpa di semester berikutnya.